Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Libur 3 bulan ASN Pemprov Papua kembali berkantor. 3 pimpinan OPD di Kabupaten Mimika terpapar COVID-19. Ratusan warga di Kabupaten Merauke kecewa karena tak bisa pulang ke kampung halaman. Ratusan warga yang terkena dampak penutupan akses penumpang jalur laut di Kabupaten Merauke kecewa karena batal berangkat kembali ke kampung halamannya. Sudah berada di Pelabuhan Rakyat Yosudarso, Kabupaten Merauke sejak pagi hari, bukan menjadi jaminan ratusan warga asal Kabupaten Asmat dan Mapi ini bisa berangkat. Mereka kesal setelah mendapat informasi dari otoritas pelabuhan tidak bisa berangkat menggunakan kapal motor Bambit pada Senin siang. Padahal ratusan warga ini sudah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai anjuran pemerintah daerah Merauke. Ada berapa mahasiswa di kota ini? Ada 33. Kuliah di mana? Di Musamus, di Stisipol Yaleka Maro, sama di Politeknik Pertanian Yasanto. Nah ini sekarang Nahom ini adik-adik mau kemana nih? Saya sebagai ketua, saya mau arahkan, saya punya adik-adik, kakak-kakak, saya mau ingin bawa pulang kembali ke tempat supaya di sana kami bisa rasa nyaman, kami bisa dapat makan, minum dengan baik. Selama ini di Merauke? Kami selama ini... Sudah berapa lama di Merauke? Kami sudah 3 tahun, Pak. 3 tahun ini? Kami sudah 3 tahun tinggal di Merauke sampai pada kemarin bulan Februari mengadakan virus corona ini. Kami lebih setengah mati karena pemerintah setempat tidak membiayai kami. Kami dari Kabupaten Mapi, sementara kami sedang merantau menuntut ilmu di Merauke. Itu sudah di perantauan orang. Jadi kami ingin daripada penderitaan ini terus terjadi, lebih bagus sebelum terjadi kematian kami mau kembali ke kami punya orang tua. Kami dari 33 orang ini kami tolong difasilitaskan untuk kembali ke distrik Citakmitak. Kampung halaman ya? Kampung halaman? Pedalaman dari distrik Citakmitak. Warga berharap Pemda Merauke memberikan informasi yang pasti sehingga mereka tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan terkait jadwal pasti adanya keberangkatan kapal penumpang. Pembukaan akses pelayaran menggunakan kapal penumpang dilakukan secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Merauke setelah 3 bulan menutup jalur laut dan udara untuk mengantisipasi adanya penyebaran virus corona. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Cuaca buruk yang mengakibatkan gelombang tinggi di perairan Arafuru, Kabupaten Merauke dalam sepekan terakhir membuat sejumlah nelayan tidak berani melaut. Para nelayan yang ada di kawasan Lampu 1 Kabupaten Merauke terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk mencari ikan karena takut diterjang gelombang. Adanya ombak setinggi 2 meter dengan tiupan angin kencang membuat kondisi perairan Laut Merauke sangat tidak memungkinkan untuk melaut. Abdul Muin, salah satu nelayan, mengaku sudah hampir 1 minggu ini memilih untuk berdiam diri di rumah dan mengisi waktu luangnya untuk memperbaiki perahu yang rusak. Kenapa keadaan ombak sekarang ini? Ini ombak sekarang ini ketinggian lumayan juga ini, jadi kita tidak berani melaut. Ketinggian sampai 2 meter lebih. Tunggu 1-2 hari ini cuaca, kayaknya untuk di laut ini sementara kita kasih naik perahu dulu karena banyak perahu ini yang sekarang pada tenggelam. Tenggelam ya? Iya, karena cuaca ombak. Cuaca ya? Ya. Jadi sementara angin juga ikut? Angin ya cukup kencang, itu pengaruh angin juga. Jadi untuk sementara kita tidak bisa melaut lagi dulu. Ya. Sudah berapa hari ini Pak? Ini sudah kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ini ya? Ya, sudah ada 1 minggu.
Tapi masih ada juga yang berani keluar, tapi perahu-perahu yang besar. Toh. Besar ya, kalau kecil Ya. tidak berani Pak ya. Kalau kita yang semang-semang ini kasih yang kecil ini saja sudah ada rusak lagi, ada yang pecah lagi, jadi lebih baik kita kasih naik saja. Sengaja ya. Oke. Agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, para nelayan di pantai Lampu 1 ini lebih memilih untuk mengevakuasi perahu mereka ke darat agar tidak bersenggolan dengan perahu lainnya saat ombak besar melanda pesisir pantai Merauke. BMKG Merauke memprediksi gelombang tinggi di perairan Merauke akan terjadi selama 2 pekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Untuk memastikan kondisi kesehatan aparat keamanan, petugas kesehatan Satgas COVID-19 turun langsung ke 18 titik untuk melakukan pemeriksaan. Satu persatu aparat Polri dan TNI yang bertugas menutup jalan utama diperiksa untuk memastikan aparat keamanan yang berjaga dalam kondisi prima. Yohan Tauran, petugas kesehatan Satgas COVID-19 Mimika mengatakan seluruh aparat yang bertugas diperiksa kesehatannya mulai dari suhu tubuh hingga tes malaria. Jumlah petugas yang tes malam hari ini di tim Posko Diana itu berjumlah 20 orang. 1 positif malaria mix, yaitu tropika dan tersiana. Setiap petugas harus diwajibkan karena tadi kami sudah tanya sama Pak Sudirman bahwa mereka ini kan tidak setiap malam mereka bekerja atau turun lapangan, tapi ada penggantinya besok. Jadi hari ini mereka jaga, besok lagi diganti oleh orang lain. Jadi malam ini kami ada melakukan pemeriksaan dari TNI Polri, Perhubungan, Brimob, Satpol PP dan wartawan. Jadi kami sudah bagi kelompok, ada 2 kelompok. Kami tim 1 yang itu bertempat di Posko Diana, Petrosi, KPPN, Bundaran SP2, Hasanuddin dan Timika Mall. Nah karena tim kelompok 1 ini banyak orang, makanya kami bagi lagi di dalam 2 kelompok. Jadi kelompok yang satunya lagi itu malam hari ini juga melakukan pemeriksaan malaria, yaitu di KPPN, Petrosi, dan Bundaran SP2. Sementara kami yang tim Diana mendapatkan pos di Diana, Hasanuddin, dan Timika Mall. Aparat Polri dan TNI sesuai instruksi Bupati melakukan pembatasan aktivitas warga dengan menutup 18 titik ruas jalan utama pada pukul 17.00 hingga pukul 6.00. Igo Batmomolin melaporkan dari Kabupaten Mimika, Papua. Sebagai bentuk kepedulian kepada para personil gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang terus melakukan tugas pembatasan sosial masyarakat di jalan raya, Polda Papua membagikan masker dan vitamin untuk petugas. Pembagian masker dan vitamin diserahkan oleh Kabid Humas dan Dirbinmas Polda Papua kepada seluruh pos aparat gabungan di 8 titik penyekatan pembatasan sosial masyarakat yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong. Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw mengatakan pihaknya terus memperhatikan kondisi aparat di lapangan sehingga dengan adanya suplemen vitamin yang dibagikan, aparat bisa menjaga stamina agar terhindar dari segala macam virus. Sekali lagi mengatur dan banyak terima kasih kepada pengurus Bayangkari daerah Papua yang sudah boleh bekerja, turut membantu mendukung ya kelancaran daripada tugas anggota-anggota kita yang ada di lapangan. Kemudian yang berikut bahwa hasil keputusan bersama yang kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur terkait dengan upaya mengevaluasi paparan daripada COVID-19 dan dampak-dampaknya, yang
prinsipnya sudah sepakat bahwa pembatasan itu tidak lagi jam 14, tetapi jam 17. Aparat kepolisian dan TNI dibantu Satpol PP terus melakukan penyekatan jalan raya untuk membatasi warga dalam beraktivitas di luar jam pembatasan pukul 17.00. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.